Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Pada kesempatan ini saya Didi Sujadi, pengampu mata kuliah kewirausahaan, akan membahas pada pertemuan 10 tentang latar belakang studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, penanaman modal dalam suatu usaha atau proyek, baik itu usaha baru maupun perluasan usaha, sebaiknya disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan bentuk badan usahanya. Adapun salah satu tujuan perusahaan didirikan yaitu mencari keuntungan atau profit, dan tujuan lainnya bersifat sosial. Bagi perusahaan yang bertujuan total profit, yang perlu dipikirkan seberapa lama dana tersebut akan kembali. Artinya, sebelum perusahaan dijalankan, perlu dihitung terlebih dahulu apakah investasi tersebut benar-benar akan kembali disertai keuntungan finansial yang diharapkan. Namun jika tidak, maka sebaiknya perusahaan tersebut tidak usah dijalankan. Agar tujuan perusahaan tersebut tercapai, maka perlu dilakukan studi untuk menilai apakah investasi yang ditanamkan layak atau tidak untuk dijalankan. Walaupun terkadang dalam prakteknya telah dilakukan studi dengan baik dan benar, faktor kegagalan akan tetap ada, apalagi tanpa dilakukan studi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko kegagalan, perlu dilakukan studi yang dinamakan studi kelayakan bisnis untuk mencari jalan keluar dari risiko atau hambatan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Baik itu resiko, baik itu perubahan ekonomi, politik, hukum, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian di sini jenis investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama investasi nyata dan kedua investasi finansial. Investasi nyata merupakan investasi dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, atau mesin. Sedangkan investasi finansial merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, obligasi, maupun surat berharga lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya studi kelayakan bisnis diantaranya, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah di masa mendatang. Kedua, agar mampu memperhitungkan hal-hal yang menghambat atau peluang yang akan terjadi. Ketiga, sebagai pedoman dan arahan pada usaha yang akan dijalankan. Keempat, untuk menilai apakah investasi yang akan ditanamkan layak atau tidak. Selanjutnya, pengertian studi kelayakan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Kelayakan di sini artinya penelitian secara mendalam apakah usaha tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan bisnis tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Kemudian tujuan studi kelayakan bisnis. Ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan. Yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yaitu resiko yang tidak kita inginkan. Baik resiko yang dapat dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat kita kendalikan. Kedua, memudahkan perencanaan. Dengan kita mampu menganalisa atau meramalkan masa yang akan datang, maka kita akan dapat membuat perencanaan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya rencana yang telah dibuat, maka para pelaksana akan memiliki pedoman sehingga dapat
bekerja secara sistematis. Keempat, memudahkan pengawasan. Dengan adanya rencana yang telah disusun, maka akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan ini diperlukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Kelima, memudahkan pengendalian. Jika pelaksanaan pekerjaan sudah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi penyelewengan akan mudah terdeteksi. Selanjutnya, lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pemilik usaha. Sudah barang tentu pemilik usaha memerlukan studi ini karena dana yang ia tanamkan tidak ingin mengalami kerugian. Kedua, kreditur. Apabila dibiayai oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, maka ia akan mempelajari secara mendalam kelayakan usaha tersebut. Jika layak, maka akan diberikan pinjaman. Ketiga, pemerintah. Apakah usaha tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian? Keempat, masyarakat luas. Apakah usaha tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama lapangan pekerjaan maupun sarana dan prasarana? Kelima, manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis ini merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen dalam menentukan hal apa saja yang sudah ditugaskan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, yaitu yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Jadi dalam penyajian data dan informasi kurang lengkap, dan bisa juga data tersebut tidak valid. Kedua, tidak teliti dalam meneliti dokumen perusahaan yang ada, sehingga dibutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Ketiga, salah perhitungan, misalnya dalam menggunakan rumus, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Keempat, pelaksanaan pekerjaan salah, tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kelima, kondisi lingkungan, yaitu kondisi yang tidak dapat kita kendalikan, seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Keenam, unsur sengaja. Artinya si peneliti atau si penstudi tersebut sengaja melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tim studi kelayakan bisnis, pertama, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh. Kemudian, tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis harus tangguh. Dan penentuan metode dan alat ukur yang tepat, serta loyalitas tim studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis. Dalam penilaian aspek ini, secara keseluruhan, maka diperlukan tim yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Adapun aspek yang dinilai yaitu yang pertama, aspek hukum mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan yang ada. Kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu salah satunya seberapa besar potensi pasar yang ada. Dan selanjutnya, bagaimana strategi pemasarannya. Ketiga, aspek keuangan, yaitu seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa besar pula pendapatan yang akan diterima. Adapun metode penilaian yang akan digunakan seperti payback period, profitability index, break even point, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Keempat, aspek teknis atau operasi, yaitu mengenai penentuan lokasi usaha seperti pabrik, kantor cabang, kantor pusat, penentuan layout ruangan, mesin, maupun penentuan teknologi yang akan digunakan. Kelima, aspek manajemen atau organisasi, yaitu mengenai kesiapan sumber daya manusia. Artinya, usaha ini akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya dan struktur organisasi sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Keenam, aspek ekonomi dan sosial,
Seberapa besar dampak yang akan terjadi terhadap ekonomi, terutama dalam ekonomi masyarakat baik yang bekerja maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dan dampak sosialnya mengenai sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ketujuh, aspek AMDAL, yaitu seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan, baik terhadap tanah, air, udara, manusia, dan makhluk hidup lainnya, dan bagaimana metode penanggulangannya. Kemudian tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Diawali dengan pengumpulan data, baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya melakukan pengolahan data secara benar dan akurat dengan metode-metode yang lazim digunakan untuk bisnis. Kemudian menganalisis data dalam menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek yang ada. Selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan. Jika tidak layak maka dibatalkan, namun jika layak maka direkomendasikan. Dalam memberikan rekomendasi, apakah ada saran-saran perbaikan yang diperlukan, baik itu kelengkapan dokumen atau persyaratan lainnya, apabila hasil studi kelayakan ini layak untuk dijalankan. Terima kasih, demikianlah materi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.